Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online fisika bersama Ibu Wari. Di video kali ini kita akan belajar pembahasan titik berat fisika kelas 11 khususnya pada benda berupa bidang luasan. Nah, mau tahu seperti apa? Simak terus videonya ya. Mari kita perhatikan benda berikut ini. Benda ini merupakan bidang persegi yang memiliki ukuran, panjang, dan lebar yang sama. Untuk benda seperti ini, maka letak titik beratnya itu berada pada perpotongan sumbu simetrinya. Nah, caranya bagaimana? Kita tarik garis diagonal ujung-ujungnya. Nah, pertemuan antara dua garis diagonal ini merupakan letak titik beratnya atau Z0-nya dengan koordinat X0, Y0. Ini bisa kita cari dengan cara seperti ini. X0 sama dengan sigma AX per sigma A, di mana A-nya adalah luas. Nah, ini kemudian diuraikan menjadi X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Sedangkan untuk Y0-nya sama dengan sigma AY dibagi sigma A menjadi Y0-nya sama dengan A1 dikali Y1 plus A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Nah, ingat A itu merupakan luas benda. Tergantung nanti bentuk bendanya seperti apa. Kalau bendanya persegi panjang, berarti nanti luasnya juga persegi panjang. Untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan titik berat berupa luasan, ada beberapa trik yang bisa kita gunakan. Yaitu yang pertama, kita pisahkan benda menjadi bagian-bagian. Nah, karena biasanya di soal itu bendanya tidak hanya satu, bisa dua atau tiga. Jadi nanti kita pisahkan, kemudian kita beri nama benda satu, benda dua, dan seterusnya. Kemudian tentukan titik berat masing-masing bagian, di mana letak titik beratnya itu adalah koordinat X, Y. Selanjutnya kita hitung luas masing-masing bagian, dan kita buat tabel 6 kolom dan kita masukkan hasil perhitungannya. Nah, mari kita lihat penerapan trik ini pada contoh soal berikut. Misalkan kita memiliki benda seperti ini yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Di mana pada sumbu X ini adalah panjangnya 60, tingginya 20 ya. Nih ya. Nih 20. Sedangkan sumbu Y ini tingginya 80, kemudian lebarnya ini adalah 20. Kita diminta menentukan titik berat benda tersebut ada di mana. Nah, caranya supaya lebih mudah, ini kita pisahkan terlebih dahulu bendanya ya, menjadi benda 1 dan benda 2. Kita bagi. Nah, ini pembagiannya ini Ibu bagi seperti ini. Yang ini dari 20 ke 60, ini benda 1. Kemudian dari 0 ke 20 ini benda 2. Jadi sekarang kita punya dua bagian benda ya. Benda 1 yang panjangnya dari 20 sampai ke 60, lebarnya 20 nih ya. Benda 2 ini yang dari 20 dan tingginya 80. Nah, untuk pembagian benda ini caranya boleh seperti ini kita bagi atau seperti ini. Nanti hasil akhirnya akan sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk membedakan, ini Ibu beri warna yang berbeda. Benda 1 Ibu beri warna kuning, kemudian benda yang kedua Ibu beri warna biru. Mari kita lihat untuk benda 1. Kita buat garis diagonal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pertemuan dua garis diagonal ini merupakan letak titik berat untuk benda ke-1. Kemudian dengan cara yang sama pada benda kedua ini yang berwarna biru kita buat diagonalnya. Nah, pertemuan ini merupakan letak titik berat benda kedua. Setelah itu kita akan mencari luas masing-masing benda. Untuk luas
A1, benda 1 yang berwarna kuning ini adalah panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Nah, lihat ini kan mulainya dari 20 nih sampai ke 60. Berarti panjangnya adalah 60 dikurang 20, yaitu 40. Lebarnya ini yang ke atas nih. Lebarnya kan sama dengan nih 20 ya. Jadi 40 kali 20 sama dengan 800. Kemudian untuk luas benda yang kedua, A2 yang berwarna biru ini adalah, karena ini bentuknya persegi panjang, maka kita gunakan persamaan panjang kali lebar. Di mana panjangnya yang ini, nih sisi yang panjangnya kan 80, nih ya. 80 dikali sisi yang lebarnya dari 0 ke 20 berarti 20. Yaitu hasilnya 80 dikali 20 sama dengan 1600. Kemudian kita buat kolom ya untuk benda 1, benda 2 kita pisahkan, kemudian ada X, Y, A, luas nih ya, AX dan AY. Kita lihat untuk benda 1. Untuk benda 1 yang berwarna kuning ini, X-nya, titik beratnya yang ini itu terletak pada angka 40. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan berikut ya. X itu adalah yang mendatar ya. Kan ini tadi panjangnya dari 20 ke 40, dari 20 ke 60 berarti kan 40 ya. Dari sini ke sini, berarti kalau tengah-tengahnya yang mendatarnya berapa? Yaitu setengah dari 40. Berarti kita dapati setengah dari 40 yaitu 20 ya. Nah, 20 itu baru dari sisi yang sini, yang kuning ini. Nah, triknya untuk menentukan X dan Y selalu dari yang paling kiri dan yang paling bawah. Patokannya dari 0,0. Berarti yang kita dapatin ini tadi ke sini, nih yang ini nih 20 ditambah ini ke sini ditambah 20. Jadi kita dapetin 40. Paham ya? Jadi Ibu ulangi. Memang tadi untuk yang X-nya untuk benda ke-1 ini kita dapetin 20. Tapi 20 itu kan hanya baru dari sini nih. Ingat patokannya dari yang paling kiri dan yang paling bawah. Jadi 20 ditambah lagi ke sini 20. Sehingga hasilnya 40. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang Y-nya ini kan Y itu yang vertikal tingginya. Tingginya berapa? Kita ukur. Ini ke sini. Nah, kalau totalnya ini ke sini, tingginya atau lebarnya kan 20 nih. Nah, ini pas di tengah-tengahnya. Berarti setengah dari 20. Dapatnya 10. Nah, tinggal kita masukkan. Itu ya. Oke, kemudian untuk benda yang kedua, letak koordinatnya kan di sini nih, X, Y-nya. Nah, mari kita lihat untuk X-nya. X itu yang mendatar ya. Yang mendatar. Nih. Nah, ini pendatar totalnya berapa nih? Ini ke sini kan? 20. Berarti setengah dari 20. Dapatnya 10. Jadi, kalau dari sini ke sini tuh 10. Kalau ini ke sini semuanya 20. Jadi, setengah dari 20 kita dapetin 10. Oke. Nah, untuk Y-nya itu yang tingginya yang vertikal. Nah, ini kan totalnya 80 nih. Kalau di tengah-tengahnya berarti setengah dari 80, yaitu dapatnya setengah dari 80 dapatnya adalah 40. Kita masukkan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk A-nya tadi sudah kita cari. Di sini tinggal kita masukkan. Untuk benda 1 A-nya 800, untuk benda 2 A-nya 1600. Kemudian kita jumlahkan jumlah A. 800 ditambah 1600. Dapatnya ini adalah 2400 ya. Nah, untuk AX-nya tinggal kita kalikan. 800 A dikali X nih ya. 800 dikali 40 yaitu 32.000. Kemudian untuk AY-nya berarti A dikali Y. 800 kali 10 dapatnya 8.000. Ini juga AX-nya untuk benda 2 berarti 1600 dikalikan X.
yaitu 10, dapatlah 16.000. Kemudian untuk AY-nya berarti A kali Y, berarti 1.600 dikali 40, dapatnya 64.000. Kemudian ini kita jumlahkan, 32.000 tambah 16.000, dapatnya 48.000, dan 8.000 tambah 64.000 didapat adalah 72.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan X0 sama dengan sigma AX dibagi dengan sigma A. Sehingga kita dapati sigma AX jumlah luas pada sumbu X. Nah, ini kan tadi 48.000. Tinggal kita masukkan 48.000 dibagi dengan jumlah A-nya. Jumlah A-nya kan ini 2.400. 48.000 dibagi 2.400 dapatnya 20. Kemudian untuk yang Y0 sama dengan sigma AY dibagi dengan sigma A. Sehingga Y0-nya adalah, nih sigma AY-nya kan yang ini. Berarti 72.000 dibagi dengan 2.400. Dapatnya adalah 30. Jadi, koordinat titik berat benda tersebut, Z0-nya adalah berada pada 20,30. Artinya, X-nya berada di titik 20, Y-nya di titik 30. Di mana letak titik itu? Mari kita lihat gambar berikut. Nah, kalau X-nya itu kan yang mendatar 20. Di sini ya. Berarti, nah kemudian Y-nya yang ke atas 30. Ini sampai sini 20, tambahin satu kotak lagi. Berarti 30. Nah, kemudian kita luruskan 20,30. Berarti letak titik berat benda tersebut berada di sini supaya dalam keseimbangan. Bagaimana? Mudah kan ya? Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian semuanya, mari kita coba berlatih ya. Ini kita punya bentuk bendanya seperti ini. Nah, kemudian satu kotak mewakili 1 cm. Nah, coba tentukan koordinat titik berat bendanya ya. Ingat, patokan selalu dari yang paling kiri dan yang paling bawah, yaitu koordinat 0,0. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, bisa kan ya? Bisa banget, ini gampang kok. Baik anak-anakku, sampai di sini dahulu materi pembahasan kita mengenai titik berat pada bidang luasan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.